yang pertama di sini kami akan memaparkan terkait wilayah Kerajaan Tarumanegara. Tarumanegara adalah salah satu kerajaan tertua di Nusantara, yaitu pada abad ke-5 Masehi. Selain Kutai pada abad ke-4 Masehi yang meninggalkan prasasti-prasasti Yupa di Kalimantan Timur. Nama Taruma berarti warna biru indigo yang di dalam bahasa Sunda masih memiliki arti yang sama. Tradisi Sunda mengenal nama ini sebagai warna alami yang berasal dari daun tarum yang dipakai sejak dahulu untuk mewarnai pakaian. Selanjutnya kita akan masuk ke salah satu kebudayaan di Indonesia yaitu suku Betawi. Orang Betawi, Dr. Yasmin Zaki Syahab memperkirakan etnis Betawi baru terbentuk sekitar antara tahun 1815 sampai 1893. Perkiraan ini didasarkan atas studi sejarah demografis oleh Lance Castle. Orang Betawi terbentuk dari pernikahan antar kelompok etnis yang sudah berada di Jakarta saat masih bernama Batavia. Nama Betawi sendiri berasal dari orang Batavia. Di antara kelompok-kelompok etnis tersebut termasuk orang Ambon, Bali, Banda, Bugis, Bima, Buton Flores, Jawa, Melayu, Sunda, dan Sumbawa. Berikut adalah kekayaan budaya Indonesia, yaitu salah satunya adalah budaya adat Betawi. Bisa dilihat di sini ada perhiasan pengantin Betawi yang dimana dengan nama Carenona pengantin Cine. Bisa dilihat di sini ada beberapa kita bisa lihat, yaitu ada tusuk kembang rumput, tusuk kembang kelape, kembang goyang, tusuk burung, hong, dan salah satunya yaitu cadar. Berikut adalah contoh kekayaan alam Indonesia dari zaman Batavia, yaitu ada cengkeh, ada pala, ada alang-alang. Berikut adalah cara membatik dengan canting pada zaman dahulu, di mana batik adalah salah satu kekayaan budaya Indonesia. Lanjut ke wawasan Nusantara di bagian ekonomi, di mana ada ori dan orida. Ori mulai berlaku pada Oktober 1946, di mana suasana perang menyulitkan peredaran ori sehingga di beberapa wilayah terbitlah orida dan uang daerah lainnya seperti mandat, bon pasar, dan bon beras, dan serta cek. Orida adalah uang Republik Indonesia daerah dan ori adalah uang Republik Indonesia. Di ori ini terdapat ada 5, ori 1 sampai 5. Di orida ini terdapat 24 dan dari berbagai macam daerah. Sekarang kita memasuki periode pertama menuju negara yang lebih modern dari tahun 1953 sampai 1959. Yang pertama itu di tahun 1953 itu tahun di mana pengedaran uang kertas Bank Indonesia untuk pertama kalinya. Di tahun 1955 itu terjadi konferensi Asia Afrika yang di tahun 1956 itu terjadi pembatalan terpihak perjanjian KMB oleh Indonesia. Dilanjut tahun 1957 ada pemberontakan Permesta Uprising. Dilanjut tahun 1958 yaitu terjadinya PRRI membentuk pemerintahan di Bukit Tinggi. Selanjutnya yaitu kita masuk ke periode 2 tentang membangun sikap kebangsaan dari tahun 1959 sampai tahun 1996. Pada tahun 1959, dekret Presiden untuk pembubaran Dewan Konstituante dan pemberlakuan kembali Undang-Undang Dasar tahun 1945. Selanjutnya pada tahun 1960 berakhirnya pemberontakan Pemersta, PRRI, dan DITII. Selanjutnya pada tahun 1963 yaitu pengumuman konfrontasi terhadap Malaysia. Pada tahun 1964 mobilisasi umum atau Dwi-Kora untuk konfrontasi terhadap Malaysia. Dan yang terakhir yaitu pada tahun 1965 yang dimana Indonesia memutuskan hubungan dari PBB, IMF, Bank Dunia, dan Interpol. Selanjutnya kita masuk ke periode 3 ekonomi sebagai haluan negara yang dimulai dari tahun 1966 sampai 1983. Yang pertama pada tahun 1966, pada tahun inilah dikeluarkan surat perintah 11 Maret. Indonesia menormalisasi hubungan dengan Malaysia, IMF, dan PBB, serta pendirian Badan Urusan Logistik untuk stabilisasi harga pangan. Selanjutnya pada tahun 1967 dibentuklah IJJI dan pendirian ASEAN. Pada tahun 1969
terjadi rencana pembangunan 5 tahun dimulai. Selanjutnya pada tahun 1974 yaitu awal krisis Pertamina serta peristiwa Malari. Lalu pada tahun 1978 UNOP 15 mengubah sistem nilai tukar dari tetap ke mengembang terkendali dengan mendevaluasi rupiah dari Rp415 menjadi Rp625 per $1 dan proyek pengembangan pengusaha kecil Bank Indonesia diluncurkan. Sekarang kita memasuki periode 4 dari tahun 1983 sampai 1997 di mana globalisasi ekonomi hilangnya batas negara. Yang pertama itu dari tahun 1985. Di tahun ini terjadi pajak pertambahan nilai diperkenalkan dan penghargaan FAO bagi swasembada pangan. Di tahun 1989 itu terjadi kerusuhan di Lampung, Lok Sumawe, Dili. Selanjutnya ada Population Award dari PBB untuk keberhasilan program keluarga berencana. Selanjutnya di tahun 1992, IGGI dibubarkan dan pendirian CGI. Selanjutnya ada pendirian Bank Syariah pertama. Dan di tahun 1994 terjadi majalah Tempo, Editor, dan tabloid Detik. Yang kedua ada konferensi APIC di Bogor yang menghasilkan deklarasi perdagangan bebas. Di tahun 1995 terjadi krisis peso Meksiko. Pada periode 5 ini yaitu krisis segala lini dari tahun 1997 sampai 1998. Selanjutnya pada periode 6 dari tahun 1999 sampai 2004 yaitu berbenah pasca krisis. Ini diawali dengan kedudukan dan tugas Bank Indonesia sesuai dengan UU tahun 1999. Selanjutnya peran Bank Indonesia berdasarkan UU nomor 24 tahun 1999 juga, serta berbenah dengan arsitektur perbankan Indonesia dan membenahi sistem clearing serta peran Bank Indonesia berdasarkan UU 24 tahun 2002 tentang surat utang negara. Selanjutnya yaitu periode 7 tentang fokus ulang peran BI dari tahun 2004 sampai tahun 2011. Pada periode 7 ini menjelaskan tentang amandemen Undang-Undang BI, penyelenggaraan sistem pembayaran, pengendalian antara BI dan pemerintah, Inflation Targeting Framework atau ITF, apakah itu? Dan selanjutnya yaitu ada penyempurnaan fungsi The Lender of the Last Resort Bank Sentral. Selanjutnya yaitu mata uang dan terakhir yaitu beralihnya tugas pengawasan bank.